Maka hadis ini berbicara tentang takdir. Yang dituliskan oleh malaikat adalah catatan takdir untuk setiap insan. Dan di sana ada catatan takdir yang lebih hebat daripada itu, yaitu catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Yang juga di dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz itu lengkap semuanya, termasuk yang ada di dalam catatan di dalam rahim. Jadi semua yang tercatat di dalam rahim juga tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena yang dicatat di Lauhul Mahfuz itu adalah seluruh yang terjadi sampai hari kiamat. Seluruh yang terjadi sampai hari kiamat. Antum sekarang menulis, di Lauhul Mahfuz ada catatannya. Kita sekarang sedang berada di masjid, di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Baju kita warna ini, warna itu, sudah ada catatannya. Apapun yang terjadi tak meleset, catatan di Lauhul Mahfuz ada, dan itu jauh lebih sempurna. Sementara yang di dalam rahim ini catatan per individu-individu. Ini yang disebut dengan catatan di dalam rahim per orang. Namun untuk semuanya itu ada di Lauhul Mahfuz. Takdir wajib kita imani ada. Wajib. Dan kita sudah berbicara kemarin tentang rukun iman. Salah satunya adalah takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan adanya takdir. Dua pondasi penting mengimani takdir. Dua pondasi penting mengimani takdir. Satu, bahwa takdir itu, bahwa semuanya telah ditulis dalam catatan takdir. Semuanya dalam catatan takdir ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi takdir itu ada, dan takdir itu semua yang terjadi dengan takdir. Semuanya. Karena takdir itu adalah catatan Allah, tulisan yang di dalamnya ditulis seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tak ada satupun yang terjadi sampai hari kiamat, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, melainkan semuanya sudah ada. Karena perintah Allah kepada pena yang mencatat Lauhul Mahfuz, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh yang akan pasti terjadi sampai hari kiamat. Ini pertama, yakini bahwa semuanya terjadi dengan takdir. Yang kedua, pondasi penting tentang keimanan tentang takdir adalah Allah tidak pernah menzolimi siapapun dengan takdirnya. Allah tidak pernah menzolimi apapun dan siapapun dengan takdirnya itu. Pertama, takdir itu ada, dan semuanya dengan takdir. Yang kedua, takdir Allah itu tidak menzolimi. Karena Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan, Allah tidak pernah menzolimi kalian. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari. Wala tuzlamuna fatila. Pernah makan buah-buahan? Ada kulit arinya? Tipis kan kulit ari itu? Kalian tidak akan dizolimi walau setipis kulit ari itu. Jadi Allah di dalam catatan
tidak pernah menzolimi. Namun semuanya yang terjadi dengan takdir. Kalau kita ditanya orang, apapun pertanyaannya, apapun kasusnya, kemudian dia berkata, apakah ini takdir Allah? Jawab saja iya. Karena kalau kita jawab tidak, salah. Bapak, saya begini, apakah ini sudah takdir Allah? Katakan iya. Saya begini, apakah takdir Allah? Jawabannya iya. Tidak ada yang tidak, jangan sekali-kali menjawab tidak. Karena kalau kita menjawab tidak, kita menyelisih ayat Allah yang mengatakan semuanya kami ciptakan dengan takdir. Semuanya tertulis dalam catatan takdir. Tak ada satupun yang lewat, yang tidak ditulis oleh Allah. Sebahagian manusia dengan logikanya mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir. Mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir. Dia mengatakan manusia dengan pekerjaannya tidak ada dalam catatan takdir. Perbuatan manusia. Padahal jelas-jelas di dalam hadis ini wa amalihi, dan amalnya, perbuatannya. Jadi semua perbuatan kita takdir. Catatan takdirnya ada. Sebahagian orang mengatakan kamu dengan perbuatan kamu tidak takdir. Perbuatan kita tidak takdir, kita yang membuatnya, jadi tidak ada takdirnya. Dan ini salah besar. Dan kepada Abdullah bin Umar pernah ditanyakan hal ini. Jadi orang yang mengingkari takdir dalam perbuatan manusia itu tidak zaman sekarang saja. Sudah ada ketika sahabat Nabi masih hidup. Ketika Abdullah bin Umar sedang di Mekah, datang dua orang dari Basrah yang menemuinya. Satu bernama Yahya bin Ya'mar, satu bernama Humaid Al-Himyari, dan berkata, wahai sahabat Nabi, kami sengaja datang berumroh atau berhaji untuk beribadah, sekaligus kami ingin mencari sahabat Rasulullah untuk bertanya. Di negeri kami ada sebuah pendapat baru, yaitu manusia dan perbuatannya bukanlah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menurut antum, menurut anda tentang pendapat ini? Kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka yang punya pendapat itu, saya berlepas diri darinya dan mereka berlepas diri dari saya. Dan katakan kepada mereka, kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima itu dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir itu. Baik. Takdir Allah kepada manusia dan amalan-amalan manusia yang sudah ada di dalam catatan takdir, jangan difahami paksaan Allah kepada manusia untuk mengamalkan dan mengerjakan apa yang ia tulis. Dia tertulis memang sudah. Tapi yang tertulis itu bukan paksaan. Dia tertulis memang sudah. Dan akan kita lakukan sesuai dengan yang tertulis itu. Tapi itu bukanlah paksaan. Ingat, bukan apa? Bukan paksaan. Karena kalau dia adalah paksaan, berarti orang yang berbuat maksiat, Allah memaksanya untuk berbuat maksiat. Kemudian Allah masukkan dia ke neraka. Zolimkah Allah dengan cara yang seperti ini?
Allah paksa dia berbuat maksiat, sementara dia tidak mau, namun Allah paksa dengan takdirnya, kemudian Allah azab dia di neraka. Ini zalim tidak? Allah sudah mengatakan Allah tidak pernah menzalimi kalian. Maka apapun pendapat tentang takdir yang hasil akhirnya ada terselip Allah menzalimi, pasti salah. Di dalam ayat yang dibaca oleh imam kita pada hari ini, surat Qaf, Allah katakan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusanku, ketentuanku tidak bisa dirubah-rubah, tidak akan berubah-ubah, namun aku tidak pernah menzalimi hamba. Ini dia dua kaidah penting dalam takdir. Keputusan sudah ada dan tidak berubah, akan terjadi sesuai dengan yang dituliskan dalam takdir Allah, dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan yang ditulis oleh malaikat. Tapi itu bukanlah penzoliman. Taib. Ma'asyiral muslimin, untuk memahami bahwa itu bukanlah penzoliman adalah dengan cara Allah menuliskan di dalam catatan takdir. Karena Allah itu tahu semua yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan. Saya ulangi, Allah tahu semua yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan. Kenapa Allah tahu? Karena Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Semuanya Allah tahu, tidak ada Allah yang tidak tahu. Termasuk apa yang akan kita kerjakan, walau belum kita kerjakan, Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lihat, kemana kaki kita melangkah, Allah tahu semuanya, walau belum kita kerjakan. Kalau Allah tahu, kemudian Allah tuliskan, karena Allah tahu semua yang akan kita kerjakan, maka di sini bisa kita lihat tidak dipaksakan. Tidak apa? Tidak dipaksakan. Dan tidak ada perbuatan kita yang kita merasa dipaksa oleh Allah, nggak ada. Antum yang datang ke masjid ini ada dipaksa oleh Allah? Dipaksa aja gitu beribadah. Padahal saya nggak mau ke sini, tapi ya sudah, ini takdir. Akhirnya saya jalan aja ke masjid itu. Antum yang duduk di sini ada dipaksa oleh Allah? Sebenarnya hati saya nggak mau duduk sini, saya mau pergi. Tapi Allah sudah memaksa saya duduk, ya sudah saya duduk. Ada merasa dipaksa? Enggak kan? Antum berbuat dengan keinginan kan? Iya. Antum berbuat dengan keinginan, tidak dipaksa berbuat ibadah. Hal yang sama dengan pelaku maksiat. Orang yang berbuat maksiat tidak dipaksa Allah berbuat maksiat. Sebagaimana kita berbuat ibadah dengan keinginan kita untuk berbuat ibadah, mereka yang berbuat maksiat juga dengan keinginan dia untuk berbuat maksiat. Kita dan ibadah kita dengan keinginan kita, kemudian kita dengan maksiat kita dengan keinginan kita. Namun kenapa sudah tertulis? Jawabannya karena Allah maha tahu. Kita tidak bisa menulis karena kita tidak tahu. Kalau Allah maha tahu, di mana tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, maka wajar saja Allah sudah tuliskan. Karena Allah tahu seluruh yang akan kita kerjakan, seluruh yang akan kita lakukan daripada ibadah dan maksiat. Oleh karena itu, ketika ibadah dan maksiat adalah keinginan kita, wajar kalau kemudian yang berbuat ibadah Allah berikan kebaikan kepada mereka, mendapatkan surga. Dan wajar juga kalau dia tidak mau beribadah, maunya berbuat maksiat dan maksiat, maka Allah berikan kepadanya neraka. Oleh karena itu, apapun yang Allah tulis tentang amalan, kemudian keputusan apakah dia ke surga dan ke neraka, itu semua telah ada
dan yang Allah putuskan ke neraka dan Allah tuliskan ke neraka, itu bukan Allah menzolimi dia. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah mengatakan, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kami tidak menzolimi mereka, namun mereka yang telah menzolimi diri mereka sendiri. Karena yang telah membuat mereka, yang membuat mereka terjerumus ke neraka adalah amalan mereka, yang itu adalah keinginan mereka sendiri. Baik. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Jadi semua kita sudah dituliskan rezekinya dan tidak akan keluar dari tulisan rezeki itu. Telah dituliskan ajalnya dan tidak akan meleset dari ajal yang telah dituliskan itu. Telah dituliskan amalnya. Seluruh yang kita amalkan sudah ditulis oleh malaikat. Tapi sekali lagi bukan apa? Bukan paksaan, dan kita akan beramal sesuai dengan tulisan itu. Hasil akhirnya pun sudah ada. Apakah kita akan ke surga? Semoga demikian. Atau na'udzubillah, apakah kita akan ke neraka? Sudah dituliskan. Bertanya kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW, kalau sudah diputuskan orang ke surga dan ke neraka, fafimal amal, kenapa, untuk apa lagi beramal? Dan ini banyak ditanyakan orang di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang masalah ini. Kalau memang sudah diputuskan ke surga atau ke neraka, untuk apa lagi beramal? Jawaban Nabi SAW, i'malu, tetaplah kalian beramal. Jangan berhenti beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya, semua orang ini, manusia ini akan dimudahkan Allah ke arah mana dia diciptakan. Maksudnya, kalau orang ini ke neraka, yang mudah baginya maksiat. Kalau orang ini ke surga, yang mudah baginya ibadah. Maka kalau kita ingin ke surga, kita harus mencintai ibadah dan nyaman dalam beribadah dan nyaman dalam beriman dan beramal saleh. Selalu mengajak diri kita untuk iman dan amal saleh. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapapun beriman dan beramal saleh, Allah pasti masukkan mereka ke dalam surga. Dan kita tidak boleh ragu dengan janji Allah itu. Kalau kita beriman dan beramal saleh, serius dalam iman dan amal saleh, dan tidak dusta dalam iman dan amal soleh kita, Allah tidak akan ingkar janji. Tak ada orang yang rajin beriman dan amal soleh dengan serius luar dalam, zahir dan batin, yang Allah masukkan ke neraka. Nggak ada. Karena Allah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan amal soleh, untuk mereka surga firdaus. Dan berapa banyak ayat-ayat yang senada dengan ini di dalam Al-Quran. Kami akan masukkan orang yang beriman dengan amal soleh ke dalam surga. Kami akan masukkan orang yang beriman dengan amal soleh ke dalam surga. Ya sudah, kita beriman dan beramal soleh. Dan kita tidak ragu dengan janji Allah, karena orang yang beriman dan amal soleh Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kita tidak tahu catatan takdir kita, karena itu gaib. Tapi bisa dilihat dari indikator, dari indikasi. Dilihat dari indikasi, kalau orang tersebut ke neraka, dia punya kebiasaan maksiat kebiasaannya. Kalau dia ke surga, kebiasaannya adalah orang baik, orang taat, orang yang penyantun, orang yang ramah, orang yang jujur, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang rajin menuntut ilmu, rajin peduli kepada orang fakir miskin. Maka lakukan itu, agar kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah ibadah, dan mudah-mudahan dengan itu kita berhusnudzon, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan punya pemandangan, ya kalau sudah ditulis, ya udah biar aja, sesuai dengan tulisan aja. Kalau begitu kita berprinsip, yang akan datang adalah maksiat. Karena orang yang sudah menyerah saja,
semangat yang hadir adalah semangat maksiat, bukan semangat ibadah. Sudah ditulis. Ya udah, maksiat aja kita udah ditulis kok. Akan lari ke sana. Jarang orang sudah ditulis kok, tapi kita harus tetap beribadah rajin. Nggak mau. Nggak seperti itu biasanya. Tapi kalau orang larinya sudah ditulis kok, ya udah biar aja lah. Serahkan aja kepada catatan takdir. Biasanya yang begini larinya kepada maksiat. Fahamlah kita, orang yang menyandarkan kepada takdir saja, maka dia akan terperangkap dalam perangkap syaitan. Dia akan dibawa oleh syaitan kepada maksiat. Karena tidak ada orang yang mengatakan, ya udahlah, sudah ditulis kok, ngapain lagi. Tapi saya akan tetap rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah. Tidak begitu orang berpendapat kan? Orang akan, kalau udah ditulis kok, udah nyerah aja lah kepada tulisan. Jangan, Rasul tidak menyuruh kita menyerah. Rasul menyuruh kita beramal dan yakin bahwa kalau kita beriman, beramal soleh, luar dalam maksudnya secara zahir jasad kita, secara batin kita ikhlas. Allah berjanji akan memasukkan kita ke dalam surga dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Maka beriman dan beramal soleh. Karena Allah berjanji akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus shalihat fi nari jahannam. Enggak ada. Orang yang beriman dan beramal soleh dalam neraka jahanam, tidak ada. Seluruh orang beriman dan beramal soleh Allah katakan di mana? Di surga. Allah masukkan surga. Dan itu puluhan ayat di dalam Al-Quran yang Allah dengan dalam ayat itu Allah mengatakan hal yang senada. Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh Allah masukkan ke surga. Maka mari kita beriman dan beramal soleh. Mari kita beriman dan beramal soleh. Karena amal kita, keinginan kita yang diizinkan Allah untuk terjadi. Kemudian bahagian yang berikutnya dalam hadis adalah inna ahad ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Salah seorang di antara kalian beramal amalan ahli surga, sehingga jarak antaranya dan surga bagaikan satu hasta. Kemudian dia telah dahulu catatan takdirnya bahwa dia ke neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sesungguh kalian, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jaraknya antara neraka bagaikan satu hasta, akan tapi catatan telah mendahuluinya bahwa dia dari penduduk surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga dan dia akan masuk ke dalam surga. Akhi fiddin, kembali kepada kaidah tadi. Semua telah ada tulisan, catatan. Kemudian Allah tidak menzolimi. Allah tidak menzolimi. Garis bawahi besar-besar bahwa dalam catatan takdir itu tak ada siapapun yang dizolimi Allah. Tak ada siapapun yang dizolimi Allah. Sekecil apapun, setipis apapun, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Kalau di dalam hadis ini, dalam apa yang dikatakan Nabi ini, terbayang oleh antum ada kezoliman, berarti pemahaman antum yang salah. Karena kaidah beriman dengan takdir, Allah tidak pernah menzolimi. Kalau dalam mendengarkan hadis ini dibacakan, lalu kemudian antum merasa, kok seperti itu? Dia sudah beramal-amal, capek-capek beramal dengan amalan ahli surga, tiba-tiba catatan takdirnya ke neraka, dia beramal ahli neraka dan kemudian masuk neraka. Kok bisa begitu? Tidak adil betul Allah. Kan? Kalau ada yang memahami seperti itu, berarti pemahamannya yang salah. Karena takdir tidak pernah menzolimi siapapun. Berarti
ada makna di dalam hadis ini yang tersembunyi. Dan makna yang tersembunyi ini disebutkan Nabi dalam hadis yang lain. Masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, dengan amalan ahli surga. Dengan amalan ahli surga, fima yabdu linnas, sesuai dengan yang tampak pada manusia. Jadi amalan ahli surganya hanya yang tampak oleh manusia. Dan ini kata para ulama, kalimat fima yabdu linnas menunjukkan bahwa batinnya berbeda dengan yang zahirnya. Batinnya berbeda dengan yang zahirnya. Karena yang dia tampakkan kepada manusia adalah amalan ahli surga, sementara di batinnya dia menyembunyikan amalan ahli neraka. Sehingga yang diketahui manusia dari orang ini ahli ibadah, tetapi kenapa wafatnya su'ul khatimah? Karena yang kita tahu zahirnya yang dia tampakkan ke kita, yang Allah tahu sampai kepada batinnya yang tidak dia tampakkan ke kita. Sehingga amalan-amalan ahli surga yang dikatakan ini yang nampak oleh kita. Nampak oleh kita dia orangnya begini, amalan ahli surga saja. Sehingga menurut kita ini orang sangat dekat dengan surga. Yang nampak oleh kita, apa yang dia sembunyikan dari pandangan kita, Allah tahu. Kita tidak tahu karena dia menyembunyikannya, dan Allah tabaraka wa ta'ala juga menyembunyikan itu dari pandangan manusia. Namun Allah tahu apa yang dia lakukan dari amalan ahli neraka yang orang lain tidak tahu. Yang tahu oleh orang lain hanya amalan ahli surganya saja. Sehingga orang menganggapnya adalah orang yang rajin beribadah dari penduduk surga, insya Allah. Akan tapi ternyata tidak. Karena Allah tahu. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah pernah juga kita bawakan ketika kita mensyarah hadis yang pertama tentang niat. Ada orang ahli ilmu. Ada orang ahli ilmu, belajar ilmu agama siang dan malam, mengajarkannya siang dan malam. Sehingga banyak orang belajar ilmu agama dari dia. Banyak orang mengerti agamanya dari dia. Banyak orang dapat hidayah dari dia. Dianya sendiri kemana? Ke neraka. Karena ternyata amalan-amalan ahli surga yang dia nampakkan kepada manusia, Allah tahu dia tidak inginkan kecuali pujian manusia. Yang satunya ahli sodakoh, di mana tidak ada celah untuk bersodakoh kecuali ada harta dia di sana. Orang yang sangat rajin bersodakoh, ternyata dia ke neraka. Karena Allah tahu dia tidak menginginkan keikhlasan, tidak menginginkan sesuatu di sisi Allah. Yang dia inginkan pujian orang bahwa dia orang dermawan. Dan yang satunya orang yang berjihad dan membela agama Allah di medan jihad, namun dan wafat di medan jihad itu, bahkan di medan jihad itu dia wafat. Sehingga orang mengira dia adalah ahli surga karena wafat membela agama Allah di medan jihad, mati syahid. Akan tapi Allah tahu dia tidak menginginkan ridho Allah untuk jihadnya, yang dia inginkan pujian manusia. Lihat di sini bisa kita, dengan ini bisa kita mengerti apa maksud hadis ini. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, tapi yang nampak oleh manusia, yang dia sembunyikan dari orang, Allah tahu amalan ahli neraka. Sehingga Allah tidak menzaliminya. Ketika akhir hayatnya Allah tutup dengan su'ul khatimah, menandakan bahwa dia akan neraka. Demikian juga dengan sebaliknya. Ada orang beramalan-amalan ahli neraka, fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia amalan ahli nerakanya. Padahal Allah tahu di balik itu dia memiliki amalan-amalan lain yang orang lain tidak tahu. Yang orang lain tidak tahu dari amalan ahli surga, dan Allah ridho kepadanya, sehingga akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya husnul khatimah.
Jadi sekali lagi ini bukanlah bentuk penzoliman, karena seluruh yang berbentuk zolim tidak ada bagi Allah. Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya, Allah tidak pernah menzolimi siapapun walau setipis kulit ari. Maka orang yang tampak rajin beramal amalan ahli surga, boleh jadi batinnya juga ingin ke surga dan batinnya ikhlas. Ini makanya kita katakan tadi, serius beriman dan beramal soleh. Tidak hanya zahir anggota badan kita lakukan amal soleh, kemudian batin kita tidak mengarah ke situ. Atau di depan manusia kita beramal soleh, di belakang manusia orang tidak tahu kita beramal maksiat. Allah tahu semuanya. Walaupun yang manusia ketahui dari diri kita amal soleh, namun di sisi Allah, Allah tahu siapa kita sebenarnya. Maka hendaklah kita serius menjadi orang soleh di depan orang atau tidak di depan orang. Hendaklah kita serius menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ada orang yang melihat kita atau tidak ada orang yang melihat kita. Dan kalau sudah begitu kita, maka mustahil Allah akan memasukkan kita ke surga. Maaf, mustahil Allah akan memasukkan kita ke neraka. Karena kalau kita sudah serius beramal soleh, zahir dan batin, di depan orang kita beriman dan beramal soleh, di belakang orang kita beriman dan beramal soleh, dan kita tidak membatalkan amal soleh kita di depan orang dengan maksiat di belakang orang, berarti kita serius beriman dan beramal soleh. Gak mungkin Allah masukkan ke neraka, karena Allah telah berjanji orang yang seperti ini Allah masukkan ke surga. Maka lakukanlah iman dan amal soleh dengan serius. Jangan beriman dan amal soleh hanya di depan orang, sementara ketika tidak ada orang maksiat. Tidak mau kita beriman dan beramal soleh. Bertakwa di depan orang, tidak di depan orang, tidak ada takwa. Nggak ada orang yang melihat, tidak ada takwa kita. Bebas kita melakukan maksiat yang luar biasa karena tidak tampak oleh orang. Kalau yang seperti ini boleh jadi menurut orang kita orang saleh, tapi menurut Allah kita adalah orang yang tidak saleh. Dan akhirnya yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini adalah su'ul khatimah. Karena Allah tahu ini orang tidak pantas masuk surga. Kesolehannya hanya di depan orang lain untuk dipuji orang lain. Kamuflase, sebenarnya dia adalah orang yang tidak saleh. Dia tidak pernah ikhlas dalam kesolehannya, hanya ingin dipuji oleh manusia. Maka inilah dia makna hadis, yaitu seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga yang tampak oleh manusia. Yang tidak tampak oleh manusia, amalan ahli neraka. Sebaliknya ada orang beramal amalan ahli neraka yang tampak oleh manusia. Sementara yang tidak tampak oleh manusia, amalan ahli surga. Dan Allah tidak pernah salah. Allah ketika mentakdirkan seorang husnul khotimah atau su'ul khotimah, Allah tidak pernah salah. Cocok, pantas. Pantas dia su'ul khotimah. Pantas orang ini husnul khotimah. Maka jadikan diri kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan husnul khotimah. Walau kita tidak pernah tahu, dia sudah dituliskan. Dia sudah dituliskan dan kita tidak pernah tahu apakah kita ke surga atau ke neraka. Tapi jangan kita pesimis. Karena Allah berjanji kalau kita mau beriman dan amal soleh, Allah berjanji memasukkan kita ke surga. Dan ketika hadis ini tentang masa akhir daripada kehidupan, su'ul khotimah dan husnul khotimah, maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa kita yang sebenarnya ditentukan di saat kita meninggal dunia, bukan sekarang. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan Bani Adam itu tergantung bahagian akhirnya. Soleh pun kita sekarang, yang penting akhirnya. Tentu dengan kesolehan kita sekarang, kita berharap wafat di atas husnul khatimah. Tapi soleh pun kita sekarang, ada orang yang soleh sekarang, belum tentu di akhir hayatnya dia tetap soleh. Masih ada kemungkinan berubah. Karena hati manusia berbolak-balik. Mungkin sekarang dia beramal soleh, namun tergoda untuk berbuat maksiat, kemudian hanyut dalam perbuatan maksiat setelah itu. Maka kita tidak boleh punya keyakinan dengan kesolehan kita sekarang, saya pasti husnul khotimah. Enggak boleh. Serahkan kepada Allah dan minta kepada Allah. Boleh jadi kesolehan kita berlanjut sampai akhir hayat atau tidak berlanjut. Maka jangan
sombong dengan kesolehan yang kita lakukan sekarang. Jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan sekarang, karena bukan ini penilaiannya. Penilaiannya ada pada akhir ketika kita tutup mata. Ketika orang terakhir dia wafatnya sedang membaca Al-Quran, maka insya Allah ini orang saleh. Ketika akhir masa kehidupannya, ketika dia wafat dalam keadaan mabuk, maka menunjukkan bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah, ke neraka. Oleh karena itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Siapa kita sebenarnya, soleh dan tidak solehkah kita sebenarnya, itu dinilai di akhir, bukan di perjalanan kita sekarang. Namun perjalanan kita sekarang biasanya membawa kepada akhir. Yang rajin beramal maksiat sekarang biasa membawanya kepada su'ul khatimah. Yang rajin beramal soleh sekarang biasanya membawa dia kepada husnul khatimah. Yang rajin berbuat maksiat biasanya maksiat itu menggiringnya untuk su'ul khatimah. Namun tidak tertutup kemungkinan ada orang yang kita anggap rajin berbuat maksiat, ternyata hasil akhirnya dia husnul khatimah. Ada orang yang rajin berbuat ibadah, ternyata hasil akhirnya adalah su'ul khatimah. Kalau begitu yang terjadi, tahulah kita ada yang dia sembunyikan yang kita tidak tahu. Ada yang dia sembunyikan yang kita tidak tahu. Zaman dahulu, zaman salafus saleh, ada orang yang dianggap saleh. Zaman dahulu ada orang dianggap saleh, tapi wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga ditanyakan, sebenarnya dia ini apa? Ternyata dia adalah orang yang rajin minum khamar. Namun di zahir penampilan kepada masyarakatnya dia orang saleh. Ternyata ketika orang tidak nampak dia minum khamar dan tidak berhenti minum khamar. Dia pencinta khamar. Sehingga Allah nampakkan di akhir hayatnya dengan su'ul khatimah. Maka kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar Allah tidak memberikan kepada kita su'ul khatimah, tapi Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, karena penilaian ada pada akhir kehidupan. Dengan itu ya, dengan husnul khatimah maka kita berhak ke surga, dengan su'ul khatimah berarti naudzubillah berhaknya ke neraka. Namun yakinlah bahwa kalau kita serius, ikhlas, bersemangat untuk beribadah, sama antara di depan orang tidak di depan orang, ada orang melihat dengan orang tidak melihat, orang yang seperti ini Allah berjanji memasukkan mereka ke surga. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ini dia bahasan hadis yang keempat pada malam yang berbahagia ini. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله